Teman-teman, kembali lagi ya. Sebelum ke topik pembahasan nih, saya akan bercerita tentang mengapa sih kok saya akhirnya beranilah untuk membuat video atau konten tentang keilmuan saya nih. Jadi sebelumnya ini merupakan konten pertama saya ya teman-teman. Jadi konten pertama saya terkait dengan insya Allah akan membahas tentang ilmu-ilmu saya sih selama kuliah di psikologi ya. Sebelumnya saya sendiri damar nih membuat konten video ini tuh karena ini awal mulanya tuh saya dapat WA dari teman saya, dia tuh tanya soal adalah suatu bisa dibilang gangguan mental juga bukan sih, bukan masuk dalam kategorinya, tapi jika misalkan hal itu kok berlangsung secara lama dan itu mengganggu aktivitasnya, itu bisa masuk dalam suatu jenis gangguan mental sih kalau tidak bisa diatasi. Nah, apa sih sebenarnya yang ditanyakan teman saya itu? Jadi teman saya itu bertanya tentang ini mood swing. Mungkin dari kalian kan sudah ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang enggak tentang mood swing itu sendiri. Jadi sebelum membahasnya itu mungkin dari kalian tuh pernah nih merasakan tiba-tiba suasana hati kalian tuh merasa gimana ya, kacau, kacau lah intinya gitu. Bisa dibilang karena adanya suatu hal nih yang kalian terima. Jadi misalkan gini, waktu pagi nih kalian akan belanja ke pasar nih, kalian udah semangat nih, udah antusias banget nih untuk ke pasar nih, tapi tiba-tiba kok di jalan tuh ramai gitu ya, ramai macet lah gitu ya, itu membuat tiba-tiba emosi kalian tuh meledak gitu, dan kalian merasa gimana ya, nggak sabar lah intinya gitu, jengkel, jenuh, bosen lah gitu di jalan karena macet gitu mungkin ya. Nah, tapi tiba-tiba setelah sampai pasar, kalian bertemu dengan teman kalian nih, ataupun kalian waktu belanja dapat diskon nih. Nah, biasanya kan kalau masalah diskon, terus ditraktir teman atau apalah itu yang bisa membuat kalian bahagia. Nah, kalian bisa tiba-tiba merasa senang lah, melupakan kejadian yang di jalan tadi gitu. Jadi terjadi perubahan nih karena ada stimulus atau dari pihak luar dari diri kalian gitu. Jadi dari penjelasan tersebut kan eh, suasana hati kalian berubah dari dari bahagia, terus emosi, marah, terus kemudian kalian bahagia lagi karena ada suatu hal yang kalian terima gitu di lingkungan kalian. Jadi secara teori sendiri mood swing itu merupakan suatu kondisi atau respon nih, respon suasana hati kalian nih, yang sebenarnya itu respon yang tampak dari diri kalian nih. Hal itu tuh biasanya terjadi karena gini, karena adanya perubahan emosi kalian karena adanya pengaruh atau respon dari lingkungan sekitar kalian atau situasi saat kalian menerima ataupun situasi yang saat itu terjadi dalam diri kalian gitu ya. Sebenarnya mood swing sendiri itu bukanlah suatu gangguan mental ya, bukan, karena hal tersebut umum dan apa namanya lazim atau umum lah terjadi pada diri setiap individu. Nah, kalau mood swing sendiri itu kan sebenarnya itu kalau tidak diatasi kan akan berdampak pada jenis mood swing yang ekstrim nih ya. Jadi mood swing yang ekstrim itu merupakan suatu kondisi di mana kalian itu menghasilkan emosi yang mendadak naik turun nih. Emosi yang mendadak naik turun bisa awalnya bahagia, terus tiba-tiba menjadi sedih banget gitu, nangis banget gitu ya, karena itu biasanya tuh dihinggapi oleh perasaan ini. Kalau mood swing ekstrim nih ya, karena kalian bisa marah, kecewa, ya kan, terus biasa cemas, terus apa namanya, bisa juga kalian itu depresi nih, depresi dalam waktu yang singkat karena kalian merasa tertekan gitu. Nah, itu bisa mengakibatkan mood swing yang ekstrim. Kemudian mood swing yang ekstrim itu seperti apa sih dia, gitu kan. Mood swing yang ekstrim itu seperti attention deficit hyperactive disorder nih, jadi atau ADHD. ADHD sendiri itu umumnya tuh terjadi ke anak-anak nih, kalau ke orang orang dewasa tuh jarang. Kemudian yang kedua ada bipolar. Nah, ini yang bipolar disorder inilah yang pengertiannya tuh hampir sama seperti mood swing, tapi konteksnya tuh beda. Kalau bipolar disorder itu lebih ekstrim lagi ya, ya teman-teman.
Kemudian schizofren, depresi dan stres itu merupakan contoh dari mood swing yang ekstrim. Bila tidak segera diatasi, itu bisa berakibat buruk pada diri kalian. Nah, mengenai bipolar disorder sendiri itu sebenarnya pengertian itu hampir sama dengan mood swing ya. Kalau bipolar disorder itu cuma beda konteks nih. Bipolar disorder itu merupakan suatu perubahan suasana hati kalian yang terjadi secara ekstrim nih. Kalian bahagia banget terus tiba-tiba sedih banget tanpa diketahui alasan. Kalau bipolar disorder itu tanpa diketahui alasan, sedangkan kalau mood swing itu karena terjadi akibat adanya respon dari lingkungan sekitar yang kalian terima, gitu ya. Bipolar disorder sendiri itu merupakan ada tingkatannya nih. Tingkatan yang paling dasar atau rendah itu merupakan bipolar yang depresif. Kemudian naik lagi ke bipolar yang tertinggi. Itu masuknya di bipolar manik. Nah, bipolar sendiri itu sebenarnya kalian tuh harus penanganannya itu melalui pihak-pihak yang profesional ya, seperti psikolog atau ke psikiater. Sedangkan kalau mood swing itu sebenarnya cara pengobatannya sendiri itu ada pada diri kalian sendiri. Karena konteksnya kan mood swing kan umum, lazim lah terjadi pada diri individu. Sedangkan kalau bipolar kan lebih khusus, itu menyerang ke mental kalian gitu. Kemudian eh, ada nih jenis mood swing yang mana kalian itu jika tidak segera diatasi itu akan mengganggu kalian nih. Tanda-tanda, dalam artian tanda-tanda mood swing yang patut diwaspadai jika hal itu bisa mengganggu aktivitas kalian, seperti cemas atau sedih terus menerus setiap hari gitu ya, sedih terus, bawaannya sedih, cemas gitu. Kemudian mudah marah dan juga sulit fokus, dan mulai berkurangnya apa ya, ketertarikan atau minat terhadap aktivitas yang kalian lakukan, dan juga atau aktivitas yang kalian sukai nih, kalian merasa tidak penting gitu, tidak suka lah gitu, padahal itu aktivitas sebenarnya kalian tuh sangat suka. Yang kemudian tanda yang perlu diwaspadai itu jika kalian sulit tidur nih, dan juga atau gangguan tidur atau gangguan makan nih. Nah, dari tanda-tanda tersebut itu merupakan salah satu bukan salah satu sih, merupakan tanda-tanda dalam konteks klinis yang perlu pertolongan atau pendampingan secara khusus yang dilakukan oleh psikolog maupun psikiater gitu ya. Kemudian gimana sih cara cara kita supaya mood swing itu kok tidak menyerang kita nih gitu. Cara yang bisa dilakukan itu yang pertama, kalian tuh harus rutin olahraga nih. Misalkan kalian kok nggak suka olahraga, usahakanlah minimal seminggu sekali atau 2 hari sekali gitu, minimal 30 menit. Jika kalian tidak suka olahraga yang berat, kalian bisa lari kecil, jogging, ataupun jalan cepat, terus jalan santai gitu. Usahakan untuk rutin olahraga. Dan juga ini yang paling penting, tidur yang cukup, karena kualitas tidur itu mempengaruhi suasana hati kalian. Jadi misalkan kalian begadang terus, otomatis kan pagi harinya kalian nggak semangat gitu kan, jadi mudah bawaannya tuh mudah uring-uringan gitu lah kalau kalian begadang. Terus juga begadang kan bukan suatu aktivitas yang menyehatkan sih kalau menurut saya gitu ya. Kemudian cukupi nutrisi makanan kalian nih, nutrisi makanan ya kan. Kemudian dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian coba untuk mengontrol stres kalian dengan cara yoga, meditasi, ataupun menulis, mendengarkan musik gitu ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Kemudian penyebabnya tuh apa sih gitu. Penyebab mood swing itu yang pertama perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca ini sangat berpengaruh ya. Misalkan cuacanya sangat mendung, hujan, itu otomatis akan memberikan efek pada diri kalian nih. Kemudian kurangnya terpapar sinar matahari juga itu dapat menurunkan kadar serotin dalam tubuh. Kadar serotin inilah yang berfungsi untuk berpengaruh terhadap suasana hati kalian. Jadi usahakan untuk sering mungkin terkena paparan sinar matahari gitu ya. Kemudian karena makanan tertentu, kalian kurang makan sehat, kalian terlalu cuek lah dengan makanan sehat, kalian jarang mengutamakan nutrisi makanan gitu ya. Kemudian yang ketiga perubahan hormonal nih, perubahan hormonal kalian, misalkan PMS gitu, dan juga efek samping obat nih. Oke, sekian bahasan
penjelasan dari saya. Mungkin kedepannya akan saya bahas tentang depresi dan gangguan mental lainnya yang lebih berat lagi ya. Sampai jumpa.